Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama aku. Dan kali ini aku bakal bahas imunisasi di era pandemi corona ini. Banyak loh para orang tua yang masih bingung dan ketakutan bawa anaknya untuk imunisasi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang itu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya karena aku bakal upload video-video lain yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Ngomongin lockdown atau social distancing karena pandemi corona ini, banyak para orang tua yang gelisah dan ketakutan membawa anaknya untuk imunisasi, apalagi kalau ke rumah sakit. Nah, kali ini kita akan membahas semuanya ya. Yang banyak ditanyakan oleh orang tua diantaranya, aman gak sih imunisasi di saat seperti ini? Kapan harus imunisasi? Kalau telat gimana imunisasinya? Boleh nggak? Ikutin terus ya. Untuk menjawab semua ini, kita akan tanyakan langsung pada ahlinya. Jadi, imunisasi adalah kita memberikan bakteri atau virus yang dilemahkan ke dalam tubuh manusia sehingga nantinya antibodi kita sudah bisa lebih mengenali jika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk nantinya. Sehingga imunisasi ini sangat penting untuk sebagai persiapan pada tubuh manusia, dalam hal ini anak khususnya, jika terjadi penyakit yang sejenis, yang spesifik sesuai dengan imunisasi itu, maka antibodinya akan siap untuk melawannya secara lebih optimal. Jadi imunisasi itu sebetulnya ada dua jenis secara isinya, yaitu mengandung bakteri atau kuman yang dilemahkan, atau imunisasi yang mengandung bakteri atau kuman yang mati. Nah, ini perbedaannya biasanya pada cara penyuntikan ataupun pada sediaan vaksinnya. Tetapi di Indonesia sendiri lebih dikenal adanya imunisasi dasar atau imunisasi wajib dan imunisasi tambahan. Dikatakan imunisasi wajib atau imunisasi dasar karena imunisasi tersebut merupakan imunisasi yang merupakan program pemerintah dan diwajibkan bagi setiap anak pada usia-usia tertentu. Sementara imunisasi tambahan sebetulnya adalah imunisasi yang direkomendasikan juga oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, tetapi pemerintah dalam hal ini sampai saat ini belum memberikan subsidi atau belum memberikan program untuk imunisasi tersebut. Padahal seluruh imunisasi yang ada itu sebetulnya penting untuk anak kita. Sehingga kalau memang keluarga mau dan mampu, tentu lebih baik diberikan seluruhnya. Jadi, imunisasi yang diwajibkan atau imunisasi yang program pemerintah itu terdiri dari yang pertama adalah hepatitis B0 yang diberikan saat bayi baru lahir. Kemudian diikuti dengan polio oral, tetes yang juga diberikan saat lahir. Kemudian saat usia 1 bulan bisa diberikan BCG untuk mencegah TBC berat. Dan dilanjutkan usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan itu diberikan DPT, HIV, dan juga polio. Kemudian jangan lupa di bulan keempat diberikan tambahan IPV atau polio suntik. Selanjutnya adalah imunisasi MR atau campak rubella saat usia 9 bulan. Setelah itu saat usia 18 bulan ada dua imunisasi yang di booster, yaitu imunisasi DPT ulangan dan imunisasi campak ulangan. Nah, semuanya itu merupakan imunisasi yang masuk dalam program pemerintah dan sebaiknya tetap diberikan di masa pandemi ini. Khususnya di masa pandemik ini, ada beberapa imunisasi tambahan yang sebetulnya juga direkomendasikan sekali untuk diberikan. Yaitu diantaranya adalah imunisasi PCV atau imunisasi untuk mencegah penyakit pneumokokus berat, salah satunya adalah radang paru. Yang kedua adalah vaksin influenza. Vaksin PCV ini sebaiknya diberikan di usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan diberikan booster atau ulangan saat usia 15 bulan. Kemudian vaksin influenza diberikan di usia 6 bulan dan diulang 1 kali. Selisih sebulan, dan kemudian selanjutnya bisa diulang setiap tahun. Kedua imunisasi ini menjadi imunisasi tambahan yang direkomendasikan saat ini khususnya di masa pandemik untuk melindungi anak-anak kita. Pada program pemerintah kita tahu bahwa DPT, HIV, dan polio itu diberikan 3 kali, yaitu saat usia 2 bulan, usia 3 bulan, dan usia 4 bulan. Tetapi di usia 4 bulan direkomendasikan untuk ditambah dengan imunisasi polio suntik atau IPV.
Namun sayangnya beberapa bulan terakhir ini memang stoknya sangat sulit dicari atau distributornya banyak kosong, sehingga itu menjadi kesulitan tersendiri baik bagi orang tua maupun bagi kami tenaga medis. Lalu bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah bahwa yang DPT terakhir bisa diberikan di rumah sakit atau di dokter spesialis anak untuk mendapatkan imunisasi DPT yang heksavalen. Kenapa begitu? Karena imunisasi DPT yang heksavalen itu sudah mengandung vaksin IPV. Itu memang biasanya tidak ada di bidan atau di puskesmas karena itu bukan merupakan subsidi pemerintah. Sehingga kalau memang orang tua ada yang mau atau mampu, sebaiknya kita rekomendasikan untuk diberikan imunisasi yang heksavalen itu sehingga IPV-nya tetap dapat. Karena bagaimanapun IPV itu juga penting. Untuk efek samping imunisasi sebetulnya ada efek samping yang ringan sampai berat. Efek samping yang ringan misalnya adalah bayinya pasti nangis saat disuntik. Yang kedua, terdapat kemungkinan bengkak di daerah penyuntikan. Yang ketiga, mungkin demam dari ringan sampai berat. Kemudian itu sebenarnya hal yang lumrah, efek samping tersebut, dan tidak usah dikhawatirkan karena itu sudah biasa terjadi dan biasanya hanya perlu pemberian paracetamol jika memang terjadi. Salah satu efek samping lain yang berat misalnya adalah reaksi alergi yang dari ringan sampai sedang sampai berat, bahkan sampai sesak napas, bahkan memang beberapa reaksi sangat berat sampai meninggal, tapi itu sangat jarang sekali. Dibandingkan keuntungannya, efek sampingnya relatif sangat kecil, sehingga tetap orang tua tidak perlu mengkhawatirkan bahwa imunisasi ini tetap harus diberikan karena memang penting sekali untuk anak. Saat masa pandemik ini, tentu banyak sekali kegalauan dari orang tua untuk membawa anaknya diimunisasi, baik itu kendala takut terpapar oleh orang luar, baik itu kendala dari layanan kesehatannya, karena ternyata juga banyak pusat layanan kesehatan yang tutup, tidak melayani pelayanan. Tetapi perlu diingat bahwa imunisasi itu sangat penting khususnya di masa pandemik ini. Kenapa? Karena imunisasi berfungsi untuk mencegah penyakit atau wabah yang dapat disebabkan oleh penyakit yang sudah tidak ada lagi, dalam hal ini penyakit PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti misalnya campak, DPT itu sebelumnya sudah pernah terjadi wabah. Sehingga kalau itu tidak diberikan dan cakupan imunisasi menurun drastis di bawah 85% sampai 90%, itu akan menimbulkan wabah berikutnya. Sehingga dengan kita tidak memberikan itu di masa pandemik ini, itu akan menimbulkan masalah baru. Jadi masalah pandemik ini belum selesai, kita akan menghadapi wabah baru yang sebelumnya sebenarnya sudah hilang. Sehingga sangat direkomendasikan untuk tidak menunda imunisasi saat masa pandemik ini. Bagaimanapun memang di masa yang sulit ini tentu akan sulit mungkin mencari layanan imunisasi dibandingkan hari biasanya. Tapi percayalah, kalau kita berusaha tentu kita akan bisa memberikan imunisasi tepat pada waktunya bagi anak-anak kita.